Selanjutnya kita masuk ke layout tindakan kelas, penelitian tindakan kelas, di mana di sini ada layout dari UNJ, Fakultas Teknik, yang biasa digunakan di Pasca juga. Layoutnya ada latar belakang, tadi ya, latar belakang, terus menemukan fokus penelitian, perumusan masalah, kemudian konsep penelitian tindakan. Ini penting sekali. Tindakan kelas itu apa sih? Itu penelitian tindakan itu apa sih? Kemudian model yang dipilih yang mana sih? Dari tadi ada berapa? 6 ya. 6. Apa yang dipilih? Kenapa memilih itu? Apa relevan? Relevansinya di mana? Itu kan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan itu, misalnya kita kreativitas, bicara tentang kreativitas, apakah penelitian sebelumnya memang menggunakan model itu untuk meningkatkan kreativitas, atau ada model lain, atau justru karena sudah banyak misalnya digunakan modelnya Kemi and Taggart, kemudian kita menggunakan Elliot misalnya, itu maka dibangunlah sebuah kerangka teori bahwa model Elliot itu misalnya lebih baik sebenarnya gitu ya dibanding model Kemi and Taggart dalam hal meningkatkan kreativitas. Maka di sini dari olahan kajian teoritik ini dan rumusan masalah yang kita mau angkat, itu biasanya muncullah yang disebut prosedur penelitian tindakan dan kriteria keberhasilan. Kita harus tentukan dulu supaya apa? Supaya nggak bias, supaya nggak melebar kemana-mana. Walaupun misalnya tadi ada model yang memungkinkan untuk membuka ruang untuk meningkatkan hal yang lain, tapi dalam hal ini kita harus fokus dulu satu. Tuh. Kalau mungkin udah expert mungkin bolehlah ya berikut yang kedua. Jadi kriterianya bisa banyak gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya tadi juga ada disinggung, instrumennya bukan hanya tes. Boleh jadi kuesioner, boleh jadi ada wawancara, pedoman observasi, atau dokumentasi. Itu. Dokumentasi ini menjadi penting dalam PTK karena apa? Karena banyak hal yang kita nggak bisa achieve, nggak bisa kita lihat, nggak bisa, mungkin kita nggak sadari gitu ketika dalam pembelajaran, karena kan kita terfokus, kalau penelitinya gurunya terfokus pada RPP, kepada anak-anak, kepada tujuan, proses, pencapaian, media, bahan ajar dan lain sebagainya. Kolaboratornya terfokus pada bagaimana anak, kemudian bagaimana prosesnya berjalan gitu kan. Tapi mungkin misalnya ada dari 20 atau 25 anak ada yang kita miss dari pengamatan kita, nah itu bisa terekam oleh kamera. Nah, memang kebanyakan menggunakan kamera baik itu di depan maupun di belakang. Jadi ada dua kamera untuk merekam. Biasanya sih seperti itu. Yang 37 adalah validasi data. Jangan lupa harus ada keabsahan datanya seperti apa. Kita entah itu pakai perpanjangan keikutsertaan, kemudian pengecekan kepada responden dan lain sebagainya. Punyanya kualitatif kita pakai, boleh. Atau kalau misalnya instrumen, kita boleh validasi instrumen itu kepada siapa, gitu ya. Nah, hasilnya, kemudian kesimpulan, implikasi dan saran. Ini hampir mirip lah dengan hal-hal yang lain. Nah, yang paling penting itu adalah di lampiran kita harus kelihatan model tindakannya apa, terus rancangan tindakannya seperti apa, instrumen pengumpulan datanya apa saja, catatan lapangannya seperti apa aja dari kolaborator. Misalnya kalau kita melakukan satu tindakan itu dalam 3 pertemuan di dalam 1 minggu, gitu ya. Catatan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu benar-benar harus fix, clear gitu ya, clear. Boleh dengan laptop, boleh dengan catatan biasa, tapi memang sebaiknya juga dilengkapi dengan dokumentasi. Ini penting sekali, hasil validasi data, hasil tindakan, foto. Nah, terakhir kan foto dan pelaksanaan tindakan ini menjadi penting. Gitu. Ini dari punyanya UNJ. Kita geser ke punyanya UT yang sudah sekian tahun. Untuk S1-nya boleh menggunakan metode atau strategi PTK ini. Nah, punyanya UT, kebetulan saya menjadi penilai juga di UT untuk PTK-nya. Jelaskan latar belakang terkait masalah yang diteliti, kemudian dia masuk identifikasi masalah, analisis masalah. Di dalam analisis masalah ini muncul rumusan, nanti dari analisis masalah ini muncul rumusan kompetensinya apa atau kemampuannya apa,
Jelas di sini rumusannya, menyebutkan subjek siapa, apakah anak SD, anak SMP, anak SMA, kelas berapa. Jelas, menyebutkan cara memperbaiki pembelajaran, misalnya dengan metode apa, strategi apa, media apa, atau dengan butir tes apa, atau dengan bahan ajar apa. Ada nggak di latar belakang hal itu diungkapkan menjadi masalah? Ada nggak dasar prasiklusnya? Dan harus kata tanya. Jadi UT memang lebih berpengalaman, sekian puluh tahun, sekian belas tahun melakukan penelitian tindakan kelas. Syaratnya untuk lulus di PGSD dan di beberapa prodi, syarat untuk lulusnya boleh PTK, jadi dia lebih matang. Tujuan perbaikannya harus jelas dan logis. Ini ada uraiannya lagi, tapi kita nggak akan bahas. Tujuannya konsisten dengan rumusan masalah. Dilihat nanti rumusan masalahnya. Manfaat perbaikan, manfaatnya untuk apa, clear apa enggak. Kalau misalnya cuma meningkatkan hasil belajar, apakah dengan meningkatkan hasil belajar itu memang bermanfaat untuk gurunya terutama, atau hanya untuk siswa? Kan yang paling penting gurunya. Kajian pustaka standar dia nggak terlalu ini, karena memang ini lebih kepada mindsetnya UT itu memang lebih kepada agak condong ke kualitatifnya dibanding ke kuantitatifnya. Kalau tadi UNJ itu lebih condong ke kuantitatifnya, cantumkan lokasi, nama, deskripsi per siklus. Nah ini, jadi di bab 3 itu kalau di UNJ tadi dia hanya rancangannya seperti apa, tapi kalau di UT dia harus dideskripsikan. Siklus pertama mau ngapain, siklus kedua mau ngapain, kemudian menjelaskan rencana refleksinya seperti apa, pengamatannya apa. Jadi sudah di guidance dulu sedemikian rupa supaya tidak terlalu bias. Dan memang ciri khasnya PTK itu kan analisis datanya deskriptif komparatif. Jadi komparasinya itu sifatnya deskriptif, bukan komparasi yang sifatnya kuantitatif, bukan kayak eksperimen gitu, uji T, ANAVA gitu. Nggak seperti itu, dia deskriptif, komparatif itu sifatnya deskriptif. Deskriptifnya didapat dari mana? Dari tadi, wawancara, catatan lapangan, kemudian studi dokumentasi, dan lain sebagainya. Pelaksanaan siklus, menjelaskan tentang skenario perbaikan, perbaikannya dikejar di sini. Skenario perbaikannya gimana? Dari hari pertama, hari kedua, atau siklus pertama, siklus kedua, itu kan. Nah, itu day by day itu benar-benar harus diuraikan. Apa saja yang didapat. Kemudian menjelaskan pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran yang dilakukan, RPP harian, RPH perbaikan. Jadi RPP yang sebelum, RPP yang setelah, terus apa masukan dari sejawat, apa masukan dari supervisor, kepala sekolah ya, dalam hal ini kepala sekolah, supervisornya, kemudian dari sejawatnya, kemudian dari kolaboratornya, kemudian kalau dia menjadi sebuah dalam tanda kutip skripsinya dia, karena di sana kan ada skripsi, ada yang non skripsi itu biasanya dengan PKP. Dari pembimbingnya dia harus diskusi dulu tuh, discuss gitu kan. Nah, yang terakhir yang banyak apa ya, bilangnya banyak, bukan gagal sih, banyak yang nggak ngeh gitu. Pembahasan dari setiap siklus, apa temuan-temuannya, apa kebaruannya. Nah ini biasanya nggak dapet nih di dalam lapangan catatan lapangan, catatan itu. Dapatnya di mana? Dapatnya di dokumentasi, di video kelihatannya. Maka pentingnya video itu di situ. Apa kelemahannya, apa kelebihannya sebelum dan setelah. Nah, selebihnya hampir mirip, saran-sarannya, kesimpulannya, dan lain sebagainya. Nah, dari pembahasan ini semua mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua dan bisa membantu terutama bagi mahasiswa atau guru yang ingin melakukan rencana tindakan kelas. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.